Ya, halo pemirsa, kembali lagi di Gestar karena setiap tamu adalah bintang. Bareng aku Herjunot Syaputra dan seperti biasa kita akan menghadirkan bintang-bintang yang tentunya keren dan tentunya inspiratif. Karena kita nggak bicara cuma soal kesuksesan atau sesuatu yang memang membuat mereka berhasil, tapi bagaimana sebenarnya perjalanan mereka bisa sampai di satu titik dan akhirnya bisa menjadi inspirasi untuk banyak orang. Dan senang sekali untuk hari ini ada sosok yang kalau di 2023 ini pasti banyak yang suka nonton kontes ya, khususnya idol, pasti wah ini nih yang salah satu yang dijagokan. Langsung saja kita sapa tamu kita hari ini, ada Novia Situmeang. Halo Novia. Halo Oke, Kak. bener ya aku spellnya ya Situmeang. Bener. Namanya unik sekali dan pastinya orang Medan, orang Batak tuh. Batak punya ya. Batak. Sehat Nov? Sehat. Aduh seneng banget Nov. Aku kan tadi kita ngobrol sebelum kita mulai Bon Novia. Idol ya 2023 ya, Iya, top 6 lagi. Top 6. It's a big deal loh, big deal. Karena menurut aku Idol itu kan ratusan ribuan, Bener, terus bener. bisa finalis berapa sih? 12 something, 10? Kita tuh finalis live-nya itu dimulai dari 22 besar. 22 besar tuh. Kamu bisa sampai 6 itu. Wah luar biasa, aku juga Congratulations nggak nyangka ya. Iya, selamat ya Nov untuk Thank you, pencapaian itu. Kak. Dan sekarang kamu tentunya punya single ya. Benar, Aku benar. dengar Tak Kembali. Benar. Oke, ini juga baru kamu rilis kapan? Bulan kemarin. Bulan Bulan 3. Dan aku dengar juga udah 400 ribuan views. Bener. Beautiful. Itu luar biasa untuk sosok artis baru, penyanyi baru, 400 ribu view itu selamat sekali lagi. Puji Tuhan sih. Nah, sebelum kita bicara Tak Kembali dan lagu-lagu kamu dan juga bagaimana mimpi-mimpi kamu di dunia musik. Kalau kita flashback dikit dong, ya kamu kan dari Medan ya? Bener. Jauh loh itu. Jauh banget ya. Sampai ke Jakarta dan sekarang hijrah dan lahir besar di Medan, sekolah di sana ya, Benar. kuliah di sana. Ketika sekarang saat ini ya, kamu udah di Jakarta punya karir di sini, berat nggak sih untuk kembali mengadjust, menyesuaikan di lingkungan baru dengan kerja baru? Ada hal-hal yang kamu rasain nggak sih perbedaannya? Banget. Aha. Banget ya, karena Medan itu terkenal dengan budayanya yang keras juga. Ya. Exactly ya. Bener, keras. Terus kayak di sana tuh walaupun kita nggak saling kenal, tapi di sana itu Kekeluargaan. kekeluarganya tuh tinggi Oke. gitu. Terus di sana juga apa-apa murah ya. Apa-apa tuh juga murah gitu. Oke. Terus Jajanan juga banyak kan, banyak makanan, banget. kuliner. Terus di sana tuh kan serba pedes. Serba pedas. Iya, jadi kayak kalau nggak pedes mah bukan orang Batak gitu mungkin ya. Jadi begitu aku Oke. pindah ke Jakarta, dimulai dari ya pastinya aku kaget sama city light-nya. Karena Ya, pasti ya. kalau Medan nggak se-wow Jakarta. Jakarta tuh Terus indah satu emang. lagi, ternyata di Jakarta itu beneran siapa-siapa gue gitu. Exactly, ya. Bener, seperti itu. Ya. Dan mungkin karena aku baru pindah ke Jakarta, jadi aku harus menyesuaikan, aku harus pintar milih temen. Gitu kayak nice. aku harus berteman sama siapa ya, siapa yang mau berteman sama aku Exactly. gitu. Karena kan perbedaan budaya belum tentu kalau orang-orang Jakarta itu nyaman berteman sama orang yang basicnya dari Medan. Mungkin karena mereka tuh kasar nih Novia orangnya, Iya. padahal mungkin memang bahasanya dari sananya yang begitu gitu. Jadi Iya, kayak harus menyesuaikan ketika ngomong sama teman-teman, aku jadi harus Aku sih bisa relate karena sebenarnya kalau kita Sumatera, aku Palembang. So jadi kalau kita ngomong memang agak keras kan. Iya. Padahal kita nggak marah ya. nggak marah, tapi dikira kamu marah ya gitu. Jadi kalau aku ngobrol sama teman-teman tuh, aku tahan kan Tone-nya ya. tone-nya gitu. Jadi biar dia nggak salah paham. Benar. Mungkin di situnya aku harus menyesuaikan. Tapi aku menarik lagi. yang kamu bilang tadi bahwa ketika di Jakarta hijrah seperti itu, milih temen tuh luar biasa penting. Milihnya in terms of kayak ya hal-hal yang memang yang membawa kita positif baik ya. Bener. Karena kadang ketika kita ada di satu titik yang namanya berhasil atau ya punya penghasilan atau apa, kadang kan macam-macam yang datang ya. Bener, ada aja gitu. Jadi kita pinter siapa yang baik buat kita. Exactly. Aku bener. setuju banget, Nov. Itu yang harus teman-teman juga kalau nonton, bukannya kita milih in terms of ini yang keren, yang kaya No, atau yang cantik, bukan yang itu, tapi lebih ke personality dan hal-hal yang bisa membawa kita positif. Benar. Apalagi untuk Novia yang merintis karir, Benar. baru ikut idol segala macam, harus pintar-pintar milih. Oke, Nov. We talk about single. Ini luar biasa. Umur kamu berapa kalau boleh tahu?
Umur aku 24 tahun, udah Oke. tua ya. Enggak dong. 24 tahun. Karena kalau aku ke kampung tuh pasti ditanya kapan. Oh iya, Oh. enggak, di Jakarta masih muda. Oh, masih muda ya. 24 itu harus punya rumah. Oh iya, oh standarnya Oh, jadi iya. tinggi ya. Harus punya banyak properti ya. Well, ya oke. Nah, kalau tak kembali ini. Tak kembali ini prosesnya berapa lama kamu bikin, dan aku ini dengar-dengar ceritanya soal move on gitu. Boleh ceritanya nggak itu? Oke, Nah, jadi Tak Kembali ini untuk lagu Tak Kembali aku sharing sama salah satu kontestan Indonesian Idol namanya Rahman juga, dia Oke. top 10 Indonesian Idol. Jadi kemarin dia sempat nyanyiin lagu dan dia nggak ada rencana kasih ke aku lagu itu. Oh, oke. Tapi dia nyanyi kok lagunya enak. Jadi aku tanya itu lagu siapa? Aku kira memang udah dirilis lagunya, Oke. tapi aku mau cari tahu di YouTube atau di platform musik gitu. Oh, ini lagu gua gitu. Lo mau nggak gitu? Oh, beneran gitu. Terus aku lihat liriknya. Liriknya tuh awalnya tuh tentang percintaan ya yang ditinggalin pacarnya. Terus aku kayak bilang, "Kak, aku sebenarnya pengen banget lagu ini, tapi mungkin aku pengen liriknya tuh lebih universal, kayak bisa untuk keluarga, Oh, pasangan, oke. sahabat atau siapapun." Jadi nggak melulu soal pacaran. bener, Oke. aku mintanya gitu. Akhirnya kita diskusi, kita ubah beberapa liriknya, udah jadi. Dan di Februari awal aku rekaman untuk lagu itu. Februari pertengahan aku buat musik videonya. Tahun ini kan? Iya. Oke. Sampai akhirnya dirilisnya di bulan Maret kayak gitu. Oke. Jadi memang prosesnya tadi sebenarnya nggak sengaja. Terus kamu ajak ngobrol Nggak tadi direncanain Rahman. gitu Aha, ya, nggak direncanain. lebih tepatnya Oke. benar. Kenapa kamu ketika dengar lagu ini, wah ini aku suka nih. Ada something atau memang musiknya atau apa yang bikin kamu akhirnya klik, oh kayak ini lagu buat gue deh. Nadanya itu kalau sekali dinyanyikan kayak langsung gampang diingat. Oke. Jadi kayak menurut aku ini pasarnya bisa nih ke umum gitu kayak. Terus kan aku mungkin suara aku kan tipikal yang teknikal ya. Suara aku tuh tipikal yang teknikal, jadi susah untuk dapat lagu yang bisa dibawa ke easy listening. Pas aku dengar lagu ini bisa dipaduin Oke. sama Technical easy listeningnya untuk pendengar, Iya. dan bisa dipaduin sama teknik vokal aku. Oke. Jadi akhirnya aku kayak, oh ini cocok nih lagu sama aku gitu. Waduh, dan akhirnya terbitlah ini ya, Benar. launch lah ini, Takkan Kembali ini ya. Nah, tadi kalau bicara proses segala macam, untuk view sendiri, respon dari banyak penggemar kamu dan orang-orang ini kan 400.000, lumayan loh, itu angka yang luar biasa. Kamu nyangka nggak ya, atau bakal wah ini angka yang lumayan nih? Sebenarnya di awal ya, aku kan anak idol yang termasuk paling lama rilisnya. Oke. Karena memang aku sibuk syuting untuk film pada saat itu. Oke. Jadi fokus sama film. Terus aku juga urus perkuliahan aku. Jadi kayak single tuh aku belum fokus pada saat itu. Dan akhirnya teman-teman aku semua udah Udah single. rilis, mereka Terus single. aku kayak mikir, wah aku udah paling akhir nih. Mungkin udah enggak timingnya aku lagi. Ibaratnya Kamu sempat mikir gitu? iya, kayak Nah, ya udahlah, yang penting aku tulus buat karya ini, diterima atau enggak diterima masyarakat, yang penting aku puas, aku persembahkan untuk orang-orang baik. Oke. Gitu. Ya udah, akhirnya begitu dirilis ternyata puji Tuhannya itu dalam waktu 12 jam kan trending 30 untuk musik ya. Oke. Aku kaget, kok bisa gitu ya. Terus gitu angkanya naik sampai kemarin paling tinggi itu di trending 16 YouTube 16, umum. oke. Terus viewersnya juga naik, kayak bener-bener ya kalau kita tulus tuh ada aja jalannya. nih, Amin, gitu. kalau dari cerita kamu, aku bisa ngelihat bahwa tadi kan kamu nggak terlalu yakin kan di awal, kayak bisa nggak ini karena nggak timingnya saya atau seperti apa. Iya, Tapi kalau benar. kita bicara tulus, dengan hati, apapun itu hasilnya pasti kan nanti orang nyampe ke hati juga kan sebenarnya. Dan Benar. Tuhan kan juga punya macam-macam cara ya. Benar, kita nggak bisa Ya, Nov, tebak ya. jalannya Tuhan gitu ya. Yang kira-kira kita pikir akan terjadi, kalau Tuhan bilang enggak, Benar. Nice. Oke, Nov, ini pembicaraan kita masih setengah ya, masih ada pembicaraan lain, tapi kita harus jeda dulu ya. Oke, Masih semangat ya, Nov? masih dong. Luar biasa. Kita pastinya akan kembali ya, bukan tak akan kembali dong. Oh. Setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Guest Stars. Bumi tinggal kelabu. Selamat datang sepi.
Masih di Gestar, masih bersama gue Herjunno Syaputra dan juga ada partner gue ini hari ini tamunya luar biasa, cantik ya, wise. Itu sih impression yang aku dapat sih, Nov. Wise. Kenapa aku bilang kamu wise? Dalam beberapa jawaban kamu aku ngelihatnya kayak memang, apa ya? Bukan jawaban yang spontan yang sembarangan, tapi ada hal-hal yang kayak memang dipikirin gitu. Kayak milih temen, rilis album, Iya, itu kan benar, kayak benar, bukan benar. sesuatu yang memang tadi nggak semua orang punya pemikiran kayak gitu. Tapi anyway, selamat sih buat Novia and everything yang kamu udah capai nih. Amin, Nah, thank you. kalau kita ngelihat sekarang kita bicara dunia musik ya di frame yang lebih luas. Kamu tuh menariknya ya kalau aku baca, Nov, kamu tuh pendidikan musik ya kuliahnya? Bener. Waduh, hebat loh. Karena banyak gini, ada yang memang gifted yang memang bisa nyanyi ya, ada yang memang sekolah. Kamu dua-duanya kan, bisa nyanyi dan sekolah. Menurut Iya. kamu dua hal ini tuh mendukung nggak sih buat seorang Novia sekarang akhirnya punya intuisi, punya kemampuan musik yang memang menurut kamu, wah ini memang hadiah nih dari Tuhan? eh Gimana ya? Sebenarnya aku juga nggak nyangka ya kenapa aku bisa ambil musik juga untuk bagian sekolahnya. Karena memang aku tuh suka mengajar. Ah, Jadi sebelum ikut Indonesian Idol tuh aku suka mengajar les anak good, kecil, ya. ngajar nyanyi, ngajar main piano. Dan akhirnya aku kepikiran kayaknya aku mau ngambil pendidikan musik. Karena pada saat itu cita-citaku belum ada jadi penyanyi Jadi gitu penyanyi pada profesional saat gitu ya? itu Oke, oke. gitu. Aha. Terus akhirnya aku mau ambil pendidikan musik biar nanti bisa jadi guru karena aku suka mengajar kayak Good, gitu. ya. Terus udah gitu akhirnya ketika Indonesian Idol buka, terus mendiang bapak bilang coba dong, siapa tahu jadi penyanyi. Atau nanti kalau kamu udah bosan jadi penyanyi, kamu bisa ngajar. Oke. Basicnya banyak kemana-mana loh gitu. Terus aku kayak mikir, oh iya pikiran aku terbuka dan akhirnya aku ikut Indonesian Idol itu cuman ya udah coba aja. Oke, good. Dan ya aku juga nggak nyangka bisa sampai di top 6 gitu. Sampai akhirnya ketika aku berada di top 6 ibaratnya ada privilege ya Iya, untuk betul. seorang aku di bidang musik. Dan aku nggak mau menyia-nyiakan kesempatan itu, kayak aku mau fokus di nyanyi. Jadi aku tuh tipikal yang punya banyak mimpi, Kak. Oke, good. Jadi kayak Ya. aku mau jadi penyanyi, aku mau jadi dosen, aku mau mengajar, aku mau buka usaha. Oke. Gitu. Aku tuh punya banyak planning. Jadi kalau nanti yang ini enggak, mungkin yang ini. Betul. Kalau yang ini enggak, mungkin yang ini Nov, kayak gitu. ini yang banyak nggak kita sadarin ya. Sebenarnya ketika kita mulai sesuatu, apapun yang, kadang kita gini, mikirnya ujungnya harus sukses segala macam. Tapi ketika kita ngelakuin sesuatu dengan memang ikhlas ya. Benar. Dan tadi kamu nggak kepikiran jadi penyanyi dan kamu, tapi tetap kamu sekolah, tetap kamu ambil pendidikan musik. Karena kalau kita memang tulus, Tuhan tuh punya nanti hadiahnya macam-macam ya. Benar. Ya entah kita mungkin nggak berhasil di nyanyi tapi tetap usaha oke. Iya, kita nggak tahu. Atau mungkin nggak jadi penyanyi tapi tetap ngajar. Bener Ya, gitu. ya itu yang menurut aku anak muda di luar sana tuh harus punya banyak pilihan dan harus berani nyoba Benar. ya. Kalau aku sih prinsipnya pendidikan sama karir itu kalau bisa sejalan Oke. gitu. Aduh, tuh kan bener kan kalau aku bilang Novia wise banget. Pendidikan sama karir tuh sejalan karena gini, aku nggak mau jadi preachy atau menggurui ya, tapi kebanyakan kan anak-anak muda tuh kadang ya di umur-umur ya segitulah ya Nov ya. Pikirannya nggak panjang ya Nov. Ya kayak nggak mau sekolah, nggak mau ngambil ini, nggak mau. Padahal mereka punya banyak pilihan dan kamu ngerasa tadi bahwa kamu nggak tahu akan jadi apa, tapi kamu tadi ngambil musik dan akhirnya ditawarin oleh nasib dengan banyak pilihan Benar seperti ini. gitu. Oke, good. Keep going ya. Harus tetap Pasti, semangat, Nov. pasti. Apalagi tadi yang kamu bilang ini pesan dari papa ya, mendiang papa ya. Waduh, itu berarti sangat personal ya. Benar, Ketika benar, kamu benar. berada di titik sekarang dan itu Wah, andil aku orang yakin tua. sih kalau anda Nah. bapak masih hidup Nah. bangga banget ngeliat aku Oke. ada di posisi ya, sekarang. pasti semua anak yang melalui proses itu pasti mereka paham lah bagaimana orang tua tuh ya. Iya, luar biasa. Somehow kita punya perbedaan pendapat ya kadang Iya, ya. benar, walaupun. Berantem atau apa segala macam. Tapi in the end kalau yang aku bisa relate sama juga pengalaman kamu bahwa orang tua selalu benar ya. Apalagi kalau di Sumatera ya, Iya. apapun kata Iya, orang iya. tua harus iya Exactly. gitu. Benar. Walaupun at first mungkin di awal kita mikir, aduh apaan sih nih nyokap, bokap, atau ya Iya, papa, benar, mama. gitu. Tapi di akhir pasti aku yakin orang tua selalu
tahu yang terbaik buat anaknya. Walaupun kita Nah, melawan ya, iya, tapi ada. ujung-ujungnya mereka tetap welcome kok. Benar. Dan Ya. pokoknya udah deh, sekolah yang benar, berbakti ya. Ya, Nanti benar, hadiahnya itu. macam-macam dari Tuhan. Nice, Nov. Oke, Itu Nov. kuncinya. Kita role model nih sekarang. Kan dunia musik luas ya, tanah air, internasional. Pasti sebagai penyanyi kamu punya kayak, wah, gue suka ini nih, inspirasinya dari ini. Kalau kamu sendiri siapa sih role model kamu kalau di Indonesia misalnya? Lyodra Ginting. Lyodra, kenapa? Dia tuh paket komplit ya. Oke. Aku juga kenal Lyodra sebelum dia ikut Idol. Oh, oke. Kita sering nyanyi juga karena kita sama-sama dari Sumatera. Nggak sering nyanyi sih, sering ketemu di panggung yang sama. Dia bahkan sebelum Idol memang anak yang humble. Oke, good. Anak yang humble. Dan suaranya juga luar biasa. Sampai aku kemarin mikir kayaknya dia bakal jadi bintang sih gitu. Dan ketika dia jadi bintang aku udah nggak kaget sih pada saat itu. Dan ternyata kehambelan dia itu tetap kayak nggak berubah dari awal aku kenal. Jadi kayak dia tuh role model aku. Aku mau dari nol, mau udah di atas atau di bawah atau gimana pun nanti karakter aku harus tetap aku pertahanin kayak gitu. Karena kadang gini, yang cantik banyak, yang suara keren banyak, tapi nggak semuanya bisa, mungkin personality-nya ya menyenangkan orang gitu. Waduh, oke. Nah, kalau di internasional, suka siapa? Kalau di internasional tuh Banyak aku ya? termasuk banyak sekali ya. Siapa bisa Tapi yang referensi kamu? pastinya kayak Beyonce, Ariana Grande. Oke, Carter's Cowboy ya, Beyonce, Ariana Grande. Was that the new one? We Can Be Friends. Nah, kan? Aku suka banget tuh lagu yang itu. Aku juga lagi. We can be friends. Oke, nah dari role model segala macam. Kalau bicara cita-cita mimpi ke depan nih, udah punya single, sekarang lagi menekuni. Tadi main film juga ya? Iya, Kapan rilis filmnya? belum tahu sih karena Itu genrenya apa? tentang drama percintaan Oh, pastinya. oke, baik. Udah main film, nyanyi ya. Iya. Ada hal lain yang mungkin yang pengen dikerjakan yang belum sempat atau apa? Kalau hal lain sih kayaknya aku belum ada kepikiran ya. Ah. Karena sejauh ini kan aku cuma basicnya di nyanyi. Terus kalau memang terjun ke dunia acting ya udah terjun gitu. Cuma mungkin aku mau belajar karena aku ngeliat kakak kayaknya aku tertarik ya. Boleh. Tertarik untuk menjadi Host gitu Iya. ya. Oke, boleh, bisa. Why not? Nanti casting ya. harus di casting ya. Oke, Nov. Kalau aku lihat kamu ini ya, aku kan juga punya six sense gitu, bisa ngeliat gitu. Kamu suka main game ya? Banget. Plan versus Zombie? Tahu banget. Kamu main itu ya kan? Banget. Tuh kan bener. Aku Kok bisa bisa sih? ngebaca barusan. Kok bisa sih? Makanya. Oh iya, hebat banget. Hebat kan nih, host guest star nih, jangan diganti lagi deh udah. Enggak, Nov, aku dibisikin dari sini. Oh. Kamu suka game? Banget aku suka game. Plan versus Zombie aku juga beberapa kali. Kenapa game dan kenapa main itu? Gemes ya? Bisa gemes sih kalau main itu. Itu main strategi. Oke. Jadi kayak gimana kita supaya bisa memusnahkan musuh, tapi pakai strategi bukan kekuatan dari game apa yang disediakan sama game ya. Jadi aku suka yang main-main strategi gitu sih. Oke. Jadi bukan cuma Plan vs Zombie, ada juga kayak susun puzzle itu. Yang penting kalau mainin akal tuh aku suka gitu, Oke. Kak. Walaupun aku sebenarnya di akademis nggak begitu pinter ya. Tapi kalau untuk game aku Sama. suka. Aku di akademis ya lumayan lah ya. Wes, udah kelihatan sih. No. Nah, berarti kamu game itu berarti kayak kamu stress reliefnya ya. Kalau lagi capek, bosen, Iya. main games. Benar. Oke. Kalau yang lain, yang Mobile Legend apa yang Nah itu justru buat aku makin stres. Ini jawabannya sangat jujur. Kenapa buat kamu stres? Karena Aku pernah coba, terus aku kayak aku langsung kena Oke. mental Iya, begitu masuk ada. dalam satu ruangan itu kan. Kayak terintimidasi gitu ya. kayak bayangin tuh kayak dibully tapi secara virtual. Iya, Jadi iya. dari situ aku enggak. Jadi kamu main gamenya memang yang santai-santai, yang lucu-lucu. Iya, gitu nggak usah yang online sih kalau bisa. Iya bener. Aku juga kalau main game tuh kadang gemes sama diri sendiri. Jadi aku nggak siap dengan hasilnya. Oke, Nov, satu mungkin Nov, sebelum kita tutup obrolan kita. Ini seru banget ngobrol sama kamu dan aku juga melihat kamu orang yang growing ya, yang belajar dari dulu dan sampai sekarang dan
bagus banget menurut aku bisa ada di titik sekarang dengan kepribadian dan juga personality seperti kamu. Nah, kalau kita bicara pesan nih buat teman-teman yang nonton atau teman-teman yang punya hobi musik, nyanyi sama kayak kamu dari daerah yang mungkin sekarang masih struggle, kamu mau bilang apa ke mereka? Paling aku satu, Oke. paling penting itu selalu berdoa. Karena Nice ya. kuncinya selalu berdoa. Yang kedua, kalau aku ya, Aha. jangan malu untuk perbanyak relasi. Oke, good. Karena dari relasi ya, kalau aku sih dari relasi makanya bisa dapet pembukaan Indonesian Idol di mana, gimana gitu. Itu semua dari relasi. Dan yang ketiga ya pastinya kalau punya bakat ya dilatih, jangan dipendam. Aduh, keren banget, berdoa, perbanyak relasi dan terus belajar ya. Tadi kalau punya bakat harus terus diasah, ikut lomba apapun ya. Ya, pokoknya Jadiin itu kayak cobain aja practice menang. ya, kayak latihan ya. Iya, menang apanya, yang penting pengalamannya sih yang Oke. penting. Nop, makasih banyak. Thank you, Ya, Kak. sukses untuk tak kembalinya. Amin. Semoga nanti ada single-single yang lain. Amin. Dan juga karir bermusiknya terus berkembang, kemampuan musiknya makin meningkat. Dan aku yakin kalau kamu terus berusaha, apalagi kalau tadi kamu bilang berdoa, kita taruh Tuhan at first, right? Taruh Tuhan yang pertama, pasti semuanya nanti akan diurus sama Bener. Tuhan Yang Maha Esa. Benar. Nop, thank you. Thank you, Udah Kak. main. Thank Sukses you. buat semuanya ya. Stamina harus dijaga, Nov. Ya, pasti. Nyanyi, sibuk segala macam. Dan everyone, thank you so much for watching. Sampai jumpa lagi di Guest Star episode-episode selanjutnya. Karena setiap tabu adalah bintang. Saya Herjun.